wabarakatuh. Sampurasun. Baik, kita sekarang berbincang kembali dengan Abah Nano ya. Kebetulan ada waktu kosongnya hari ini nih ya. Sebenarnya sudah sejak lama ingin bertemu Abah dan ngobrol atau ngabadul bareng tentang seni, sebenarnya khususnya ini di Jaipongan dalam tajuk Jaipong Ngigelan jeung ngigelekeun zaman. Baik Abah, episode yang lalu kita berbicara masalah tentang sejarah ya, kemudian tentang filosofi. Nah, sekarang masuk ke dalam teksnya nih, dalam Jaipongan ini. Kan Jaipongan itu ya terdiri dari beberapa gerak ya secara koreografis. Nah, sebenarnya struktur dalam Jaipongan itu apa yang menjadi ciri khasnya pembeda dari tari-tari yang lain? Mohon dijelaskan gimana Abah, silahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Struktur Jaipongan sebetulnya hampir sama juga dengan struktur tari yang lain atau struktur ya gitu. Tapi ada pembedaan. Kalau struktur Jaipongan yang sudah baku, kalau saya lihat itu satu, kalau kaitannya dengan masyarakat lagi tidak jauh beda gitu. Ada aktivitas, ada istirahat. Nah, aktivitasnya dengan bukaan. Ada bukaan itu membuka, terus juga misalnya keduanya ada besotan atau mau golong, istilah panandang, terus ada rangregan, terus ada nibakeun. Tiga itu. Bukaan itu misalnya gini, di daun pulus setelah intro, tepakan biasanya dari tepakan kenang, bukan tumpak tuh bapak-bapak itu Platuk, itu bukaan atau buka payung. Misalnya istilah di dalam penca juga ada istilah buka payung atau bukaan. Setelah itu mau ada dengan gerakan jalan pengkot, misalnya bapak tentu belaktuk, nah itu dua. Nah, baru besotan atau golongan. Jadi pertama tumpak bapak itu belaktuk, ketika bapak itu belaktuk, nah dua ta. Nah, buka besotannya dua. Tung papa atau tung bapak, tung tambah bapak itu besotan atau golong. Nah, tadi pertama bukaan, kedua jalan pengkornya, ketiga besotan, keempat randegan. Randegan tung tulak bakbang. Itu randegan. Itu randegan ya. Ya, randeg. Nah, terakhir ngagongkeun istilah nibakeun atau murageun. Murageun teh tung tulak bakbang. Di bapak ting tung bah gong. Itu murageun atau nibakeun atau murageun ya, Bang? Ya, murageun, ngagongkeun. Itu polanya masuk itu aktivitasnya. Kalau mincit itu masuk Pak di situ, masuk di struktur tidak? Struktur itu bukaan. Nah, itu setelah itu mincit. Mincit itu istirahat. Mincit jam mau biasanya kalau kata Pananang itu guru ya Pananang banyak. Kalau fungsi mincit itu apa? Ya untuk istirahat. Kan membukaan tuh banyak Energi ya, keluar energi. Bekerja terus. Tapi tadi yang sederhana gitu. Nah, kan beres itu murageun gong. Dua bawah itu gong. Keluar itu dung bah tung bah. Nah, itu kan penyambungnya. Nah, baru mincit. Mincit itu sebetulnya untuk istirahat yang tenang, istirahat yang ini. Dengan beda-beda mincitnya, mau mincit nanti ada yang dirangkap dan sebagainya, itu mincit sebetulnya hampir sama di Ketuk Tulu juga
fungsi mincit ya untuk istirahat gitu. Jadi malam tidur. Tidur. Kalau tadi tuh bukaan itu bekerja. Mincit, bukaan lagi itu lagi itu belaktu. Mau pakai babalatak, mangga tumpak, babal itu belaktu, pakong padu, timpak, tumpang itu, batu, tumpak, pak, tumpang, itu, mulakan, Nah itu istilah itu kan istilah bahasa sehari-hari. Babalatak, ya, meminjam ketika saya ngobrol dengan Mbah Suanda. Kenapa itu tepakan-tepakan Abah tidak dinamai? Artinya gini, anak itu dilahirkan kan diberi nama sama orang tuanya. Nah, Abah bilang, boleh? Ya boleh. Itu karya Abah. Misalnya gini, waktu pembukaan di daun pulus, padu, itu kan udah papotin suana, dia baru terpikir, ya kan seperti anak, ketika punya anak diberi nama, kan orang tadi juga, ini mincit, ayam mincit salancar, ayam mincit girimis, kan mincitnya gitu. Mincit gerimis jadi rangkap, gitu. Mincit salah apa? Pak Tintu, Pak Amun mincit gerimis, lupa dulu lah. Nah, kan dirangkap, tapi tetap itu polanya istirahat gitu, ngalagena kan gitu. Nah ini struktur Jaipong itu sebetulnya sederhana, tapi ketika itu dibikin dengan pola-pola gerakan itu semakin lama itu polanya seperti itu ada dua hal itu. Ada siang, ada malam, ada kerja, ada istirahat. Cuma beda tepakan. Nah, tepakan-tepakan itu yang membangun, yang memberikan variasi terhadap kalau istilahnya kemekaran Jaipong, perkembangan Jaipong. Sekarang kan sudah semakin banyak gending-gending, nah itu tetap aja polanya dua. Tidak ada yang bisa merubah. Mau kemana pun ya gitu. Kalau mau merubah harus lepas dari gong itu. Wiletan. Wiletannya tetap sama. Ada dong dua betul. Ya kalau mau lepas di Jaipongan yang kayak gugum itu nggak boleh pakai gong. Tepakannya kita cari. Nah, tapi perkembangan sekarang gending-gendingnya kan anak. Kalau dulu Kang Gugum Gembira boleh mengedepankan rasa tepakan, rasa ini masuk di dalam ranah ini seperti sederhana, tapi sangat ini. Kalau sekarang memang rame katanya, tapi ramenya ini tidak masuk dalam ranah gerak gitu, gerak tepakan ini. Jadi banyaknya gending, padahal karena teori tidak membaca itu dua hal itu, struktur itu, bukaannya mau beberapa kali sampai itu silakan, pada akhirnya mincit lagi fungsi. Kan sekarang bukanya mau sampai 5, 4 gitu, akhirnya mincit. Itu sama aja, polanya gitu. Kalau orang mengajarkan Jaipongan tidak usah rumit-rumit, itu aja sudah selesai. Cuma ini kan variasinya kan gitu, variasinya macam-macam. Nah tadi ada Pabalatak, sekarang tepakannya sudah ada yang lain dari Pabalatak. Ini makin canggih, makin variabel ya. Nah sekarang dengan gening-geningnya, cuma harus yang harus diingat itu filosofis itunya, ada strukturnya itu yang ini. Mau kemana pun ya tetap ini. Sekarang kan udah ada fenomena dengan tema-tema Jaipongan yang wayang. Wayang. Cuma yang menjadi persoalan bagi saya,
jangan terjebak dengan secara fisik. Kan orang dengan pakaiannya wayangnya, tapi bukan pakaian dengan pakaiannya, tapi jiwanya itu. Tadi rasa jiwa sepengadegan, itunya yang harus di ini. Gitu. Karena saya lihat pakaiannya laki-laki, tapi ketika geraknya perempuan. Harusnya pakaiannya lepas aja. Kalau gitu, supaya lebih imajiner. Nah, kan itu juga yang daun pulus imajiner kan. Orang imajiner, hanya pakai kebaya itu. Tapi, karena udah banyak karya-karya yang memakai pola yang di luar teks keronggengan dan itu sah-sah saja, tapi harus karena kebudayaan itu diinterpretasi ya. Nah ini menginterpretasikan tadi bukaan sampai ini terus mincetnya itu harus paham betul gitu. Nah ini gerak-gerak yang jaipongan yang sekarang ada perkembangan baru dengan wayang dan lain sebagainya. Intinya harus membaca dulu persoalan kedua itu ini. Mencekot mah ngeunah ningalikeunana, ngeunah ngadengikeunana gitu. Jadi ulah ngeunah teu ngeunah ngadengikeunana, teu ngeunah ningalikeunana gitu. Jadi rame gitu, abrag. Tapi abrag juga kudu jelas gitu. Artinya kudu bisa memberikan ini kan. Bade abrag bade kumaha sah-sah ya, tapi itunya. Nah ini di struktur karena pemahaman tentang struktur itu sendiri yang belum begitu mendalam kita. Kalau dulu mah kalau saya lihat karya Gugum Gumbira itu kan ngegelan kendang ya Pi. Iya, ngegelan kendang ya. Itu hubungan koreografi dengan kendang itu bagaimana itu Bang? Kalau Gugum kan seorang penari. Terus juga seorang yang paham betul tentang, karena dia juga seorang jawara ya. Dia artinya jawara di penca juga paham dia bagaimana Pak Dungdung memainkan itu. Dia masuk di sini mau gerak kemana pun dia desainnya jelas. Ya mengikuti aliran geraknya pun kemana. Jadi murageunana ngeunah kan gitu. Iya, harmoni, luyu jangan nu diikan. Nah, Kang Gugum kan punya bekalnya kuat. Kang Gugum itu. Jadi ketika dia jadi Kang Gugum tuh yang rumit menjadi sederhana. Jadi dia vokabulernya banyak. Tapi dia sederhanakan. Dari vokabulernya itu jadi, atau mungkin sederhana itu supaya mudah dipelajari orang. Iya, selain mudah dipelajari juga itu. Karena kenapa daun puluh sampai bumi itu? Karena mudah sekali, komunikatif kan gitu. Nah ini. Nah kalau sekarang kan anak lebih performance, lebih ke skill, tidak melihat untuk orang banyak, tapi untuk diri sendiri gitu. Sonteng rumit apapun masih bisa di ini kan gitu. Yang kalau lihat di Sonteng sudah makin yang dari setelah daun puluh Sonteng ya itu udah rumit banget gitu. Tapi masih ini keluar dari genre kodrati perempuan tapi masih perempuan. Kalau anak-anak sekarang beda kan, perempuan tapi laki-laki gitu. Nah ini yang kalau Kang Gugum walaupun dia pakai celana gitu, tapi masih kelihatan perempuan kodrati ini geraknya masih ini. Baik Bah, sebelum kita lanjutkan kepada jaipongan masa kini ya Bang. Baik, kita coba ini kan sarikan bahwa ternyata dalam struktur tari jaipongan itu ya ada yang disebut dengan bukaan, ada yang disebut dengan besotan atau golong, ada lagi juga randegan, kemudian disambung lagi dengan nibakeun. Nah, kemudian ada lagi istilah pabalatak gitu, itu istilah tepak kendang ya Pak, ada pabalatak. Kemudian minci juga ada
mincit gerimis, mincit rangkepan, tentu saja koreografi yang ada gitu itu disesuaikan dengan irama ya, sehingga memang ini menjadi sangat dinamis begitu ya. Baik, terima kasih Abah untuk pertemuan di segmen ini tentang struktur jaipongan yang tadi saya sebutkan. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di episode berikutnya tentang bagaimana jaipongan masa kini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Young one